Bersama Bincang Sehat dan juga bersama STG Probio. Hari ini sangat luar biasa sekali, sangat menarik tema kita karena seputar penyakit jantung. Jadi terkadang orang-orang itu mengabaikan ya ketika merasa tiba-tiba jantungnya deg-degan atau mungkin terkejut dan akhirnya merasa tidak enak gitu. Kadang orang sangat mengabaikan akan hal itu. Ternyata itu bisa jadi salah satu penyebab dari penyakit jantung. Nah, hari ini kita bersama narasumber kita, Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia. Ini sudah siap memberikan informasi kesehatan kepada Anda semuanya terkait dari penyakit jantung ya. Mulai dari tadi kita sudah menginformasikan kepada Anda tentang penyebab penyakit jantung itu apa saja, bagaimana saja, tadi sudah dijelaskan. Kemudian macam-macam dari penyakit jantung sendiri juga sudah diinformasikan tadi ya. Nah, nanti kita akan membahas ciri-ciri atau mungkin gejala dari penyakit jantung. Karena memang penyakit jantung sendiri ada beberapa varian, bukan varian rasa, tetapi ada beberapa macam dari penyakit jantung. Mulai dari jantung lemah koroner atau lemah jantung ya. Kemudian ada gagal jantung, ada jantung koroner dan sebagainya tadi Mas Ali ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang gejala penyakit jantung satu persatu. Mulai dari misalkan nanti jantung lemah itu gejalanya bagaimana. Kemudian gagal jantung juga bagaimana gitu Mas Ali ya. Mas Ali sudah siap memberikan informasi kesehatannya untuk sahabat sehat Indonesia? Boleh, sudah? Boleh. Oke. Ya, Ya, nah ini poin pertama ini mungkin bisa diinformasikan atau mungkin dijelaskan kepada sahabat sehat Indonesia, pecinta produk herbal STG Probio terkait dari gejala lemah jantung itu apa saja ini Mas Ali? Iya, lemah jantung ini adalah penyakit yang tentu dapat muncul pada usia muda serta dapat menyebabkan kematian mendadak bagi penderitanya. Nah, ini kita perlu waspada munculnya gejala-gejala ini biasanya memiliki faktor genetik ya, faktor genetik atau keturunan. Nah, beberapa gejala ini contohnya ya batuk saat berbaring. Terus ada pembekakan pada tungkai kaki dan juga di pergelangan kaki. Perut sering kembung yang diakibatkan oleh banyaknya cairan. Nah, biasanya mudah lelah, terus kesulitan bernapas, bahkan saat beristirahat pun bisa kesulitan bernapas. Cek terkait denyut jantung ini tidak beraturan. Ini biasanya dicek denyut jantungnya tidak beraturan. Biasanya kalau masih muda kan sering pusing dan aktivitas sedikit mudah pingsan. Ada sakit nyeri pada dada, biasanya sebelah kiri, bahkan bisa sakitnya ke lengan kiri. Demikian ini contoh lemah jantung. Lemah jantung ya. Oke. Nah, jadi kalau lemah jantung sendiri memang ada faktor genetik ya Mas Ali ya? Iya, ada faktor genetik. Jadi ini katakan kayak beberapa hari kemarin kita membahas seputar penyakit diabetes ya. Ini juga memiliki faktor genetik, jadi bisa turun-temurun istilahnya seperti itu. Berarti penyakit jantung itu apa bisa dikatakan penyakit yang memang juga turun-temurun seperti itu? Iya, biasanya seperti itu. Rata-rata kalau terkait lemah jantung ini faktor genetik. Iya. Nah, berbeda dengan ini Mbak ya, jantung koroner ya. Jantung koroner ini gejalanya biasanya karena ada penyempitan pembuluh darah, ini terkait biasanya kelebihan kolesterol. Bisa juga karena seperti masuk angin duduk atau serangan jantung mendadak itu masuk angin duduk ini bisa. Nah, serangan jantung yang terjadi ketika aliran darah ke jantung ini terhambat sepenuhnya, ini penyebab utamanya ini biasanya terkait gumpalan darah atau trombosit. Nah, ini tentu biasa terjadi pada orang-orang dewasa. Nah, beberapa gejala serangan jantung ini biasanya sakit dada yang parah, kesulitan bernapas, merasa lemas, pusing, biasanya panik. Nah, hal tersebut bisa juga terasa pada leher hingga rahang. Nah, ini sampai mau bicara saja biasanya susah. Terus ke lengan kiri dan punggung. Nah, nah ini biasanya penyebab ciri-ciri sakit jantung koroner ini seperti itu. Oke, jadi memang
beda ya untuk lemah jantung sama Iya, jantung koroner. beda. Jantung koroner. Jadi Iya. ini memang sama-sama dari penyakit jantung, tapi memang dengan gejala yang tidak yang sama. berbeda, iya. Oke, kalau biasanya kalau di orang Jawa itu biasanya kalau tangannya itu basah ya atau sering berkeringat itu orang-orang ngiranya itu penyakit jantung. Sebenarnya itu benar apa enggak itu Mas Ali? Belum tentu ya, belum tentu. Kan Mudah. tiba-tiba biasanya ada keringat dingin di tangan kan Iya. gitu ya, akhirnya masuk Iya. angin kayak gitu. Iya. Mhm. Nah, kasus-kasus tertentu terkait sering keluar keringat di tangan ataupun kaki atau mungkin kadang di ketek atau apa, ini mudah keluar keringat, bisa juga itu hiperhidrosis ya, itu memang ada gangguan kelenjar terkait keringat. Oke. Seperti itu. Jadi memang kalau orang-orang Jawa kadang memang banyak ya yang mengatakan atau mungkin menganggap orang yang sering mengeluarkan keringat di tangan ya atau keringat dingin ini adalah salah satu penyebab orang itu memiliki jantung lemah atau penyakit lemah jantung. Nah, Ternyata belum tentu. Iya. Makanya kita selalu menyarankan untuk Anda semuanya, sahabat sehat Indonesia, untuk selalu rutin cek kesehatan Anda. Bisa ke dokter keluarga atau mungkin ke puskesmas atau mungkin ke rumah sakit yang terdekat dari rumah Anda. Jadi dengan begitu kita akan bisa mendeteksi kesehatan kita dan jangan sampai kita terserang penyakit yang secara tiba-tiba tahu-tahu udah parah kayak gitu ya. Iya, Jadi betul. silakan selalu cek kesehatan Anda dari lemah jantung dan juga gejala dari jantung koroner ya Mas Ali ya. Iya. Nah kalau ada lagi kan gagal jantung ya Mas Ali ya. Iya. Nah ini kalau gagal jantung itu apa memang mulai dari dulunya dia punya penyakit lemah jantung atau mungkin jantung koroner sehingga turun menjadi atau naik menjadi gagal jantung, atau ini versinya lain, ini juga merupakan penyakit jantung tersendiri seperti itu. Ini Mas, ciri-cirinya juga mungkin bisa diinformasikan ya. Iya, terkait gagal jantung ini kan kondisi saat otot jantung menjadi sangat lemah. Ini mendadak sifatnya ya Mbak ya. Jadi terjadinya gagal jantung ini biasanya dipicu oleh berbagai masalah kesehatan, termasuk jantung koroner sendiri. Terus gangguan ritme jantung atau irama jantung, ini faktor mungkin terlalu ekstrim olahraga juga bisa. Terus ada kerusakan memang pada katup jantung. Bisa juga karena hipertensi ya, seorang yang memiliki tekanan darah tinggi yang tidak diatasi bisa memicu gagal jantung. Terus seseorang yang memiliki kelenjar tiroid atau gangguan hipertiroid ini bisa. Terus penderita diabetes ini juga bisa gagal jantung Mbak. Demikian. Oke, jadi memang ada kaitannya, tapi ya tetap beda gitu ya. Iya. Jadi, Maka ini ya perlu saya sampaikan, sebetulnya terkait gagal jantung ini ada tiga macam ya. Gagal jantung yang terjadi akibat kerusakan katup. Nah, gagal jantung yang terjadi akibat melemahnya ruang jantung. Yang ketiga ini adalah gagal jantung yang terjadi akibat sulitnya terisi darah atau sirkulasi darah yang tidak lancar karena ada penyempitan pembuluh darah. Demikian. Oke, jadi jantung itu kan juga sangat berperan dalam kesehatan kita atau mungkin dalam organ tubuh kita. Iya. Jadi memang kalau kita memiliki mungkin gejala-gejala seperti itu yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Ali, alangkah baiknya sesegera mungkin kita segera cek kesehatan kita. Iya. Ya, karena memang dari penyakit jantung sendiri ini banyak poinnya. Nah, kalau dari poin yang ketiga tadi kita kan ada gagal jantung Mas Ali ya. Iya. Ini gagal jantung itu apa bisa seperti operasi kayak gitu? Ya, kalau gagal jantung ini terkait operasi kayaknya jauh ya, ini variabelnya sangat jauh. Yang jelas kalau ini bisa dicegah sebetulnya. Oke. Dan tanda-tanda ini ya makanya saya sampaikan bahwa sebelum terjadi gagal jantung itu ada tanda-tandanya dulu Mbak. Ya, tanda-tandanya pembekaan pada kaki ya saya sampaikan ya. Terus kenaikan berat badan ya, ini bisa malah juga naik ya berat badannya ya. iya. Terus sesak napas dan batuk kering ini juga sebagai tanda-tanda. Jadi batuk kering tidak kunjung sembuh, nah ternyata memicu sesak napas, bahkan bisa kehilangan nafsu makan. Ini juga Oke. sebagai awal dari tanda-tanda
gagal jantung. Oke, dan kalau misalkan pas tadi ya, kayaknya saya sempat juga memperhatikan ini yang disampaikan Mas Ali. Ini Iya. termasuk ketika kita merasa sakit di dada Sebelah kiri sampai punggung. Oke, Kiri. ini sakitnya itu sakit biasa atau mungkin mengalami Nyeri ya biasanya, gitu? nyeri. Oke. Bahkan kadang sampai ke lengan lengan kiri gitu. Oke, tapi belum tentu ya kalau kita merasa pas itu sakit di dada, Iya. itu belum tentu merupakan penyakit jantung atau salah satu tanda-tanda gejala penyakit jantung, Mas Ali ya. Ya, Jadi tapi kalau bagi usia-usia 40 tahun ke atas, kalau sudah ada keluhan terasa di dada kiri sampai punggung, bahkan kadang sampai tangan, ini yang 90% ini ada gangguan di fungsi jantung. Oke, Iya. meskipun kalau tadi sempat saya katakan belum tentu semuanya itu nanti ada kaitannya sama gejala penyakit jantung, tapi Iya. alangkah baiknya tetap kita periksakan untuk jantung kita, terutama Iya, untuk betul, usia-usia di atas 40 tahun ya. Iya. Nah, kalau saya sendiri kan kadang kalau pagi-pagi gitu kan sering merasa di dada itu ada kayak sakit gitu ya. Nah, itu ternyata kita juga belum bisa memastikan itu penyakit jantung atau Iya, tidak kalau betul. kita tidak periksa dulu ya. Iya, harusnya Jadi, periksa dulu. buat sahabat sehat Indonesia, jadi kalau misalkan Anda mengalami salah satu gejala yang tadi sudah diinformasikan oleh Mas Ali Mustafa, silakan Anda langsung cek kesehatan Anda ya, terutama penyakit jantung. Ini karena memang jantung itu fungsinya sangat luar biasa sekali untuk kesehatan kita. Iya. Dia sangat berperan atau dia itu sangat berperan penting ya dalam organ tubuh kita yang lain. Jadi kalau jantung kita nggak sehat ya nanti bisa berpengaruh pada kesehatan kita yang lain gitu, Mas Ali ya. Iya, betul. Dan ini juga sangat bagus sekali ketika kita mengkonsumsi STG Probio. Nah, jadi alangkah baiknya mencegah daripada mengobati. So, buat Anda semuanya yang sekarang masih dalam kondisi merasa sehat, ini silahkan Anda konsumsi dari STG Probio, bisa dikonsumsi pagi hari sebanyak 2 seloki, kemudian malam hari ketika mau tidur Anda bisa konsumsi 2 seloki. Nah, kalau misalkan Anda memiliki keluhan yang lain, nanti silahkan Anda bisa menambahkan dosis pada konsumsi Anda, bisa ditambahkan pada waktu siang hari ya, karena STG Probio ini berperan penting sekali dalam tubuh kita, sehingga memang ini kalau kita untuk menjaga kesehatan bisa kita konsumsi setiap hari. Bahkan untuk keluarga kita, ini pun juga kita sarankan Anda bisa mengkonsumsinya. Karena tidak hanya orang dewasa yang boleh mengkonsumsi, anak-anak ini sudah dipastikan juga boleh mengkonsumsi satu produk herbal ini, STG Probio plus probiotik alami. Nah, berisi 350 ml, kemudian juga perlu saya sampaikan kembali untuk Anda, produk ini sudah bersertifikat halal dari MUI dan juga sudah memiliki badan POM, aman untuk kita konsumsi bersama keluarga kita. Terkait dari beberapa yang Anda alami, misalkan Anda memiliki keluhan pada kesehatan Anda terutama di bagian jantung, kalau mungkin nanti informasinya juga belum, mungkin Anda masih bingung gitu ya, kok saya begini. Nah, nanti bisa Anda menghubungi call center kami di 082 132 24 5479. Baik, sahabat sehat Indonesia, Anda jangan kemana-mana karena selepas ini nanti kita juga akan membahas bagaimana cara mencegah atau mengatasi penyakit jantung dengan tumbuhan di sekitar kita, dengan STG Probio atau dengan pola hidup kita yang sehat. Jadi pastikan Anda semuanya tetap bersama kami di Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share.